Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdullah Azzam, MSI, pada tanggal 7 Desember 2025 yang lalu. Beliau membawa sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu moderasi dalam makan dan dampaknya pada kehidupan Muslim. Sebuah topik yang mungkin terdengar sederhana, tapi ternyata memiliki hikmah yang luar biasa dalam membentuk pribadi Muslim yang seimbang dan kuat. Dalam kajian tersebut, Ustadz Abdullah Azzam MSI menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna memberikan bimbingan lengkap untuk setiap aspek kehidupan, termasuk cara kita makan dan minum. Beliau menekankan pentingnya moderasi, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kurang. Ada poin menarik yang disampaikan terkait kenyang yang tercela versus kenyang yang diperbolehkan. Kita sering mendengar bahwa kenyang itu tidak baik, namun Ustadz menjelaskan kekenyangan yang tercela adalah yang membuat kita malas beribadah, malas belajar, dan mengeraskan hati. Bayangkan, karena terlalu banyak makan, kita jadi ngantuk saat sholat, malas ikut majelis ilmu, atau bahkan jadi mudah emosi. Nah, ini yang perlu kita hindari. Sebaliknya, ada juga kenyang yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, yaitu kenyang yang bertujuan untuk menguatkan diri dalam beribadah dan beramal soleh. Misalnya, kita makan dulu sebelum sholat agar fokus dan tidak terganggu rasa lapar. Jadi, tujuannya bukan hanya memuaskan nafsu, tapi untuk menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana takaran makan yang ideal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah panduan yang sangat bijak. Jika seseorang harus makan banyak, maka takaran maksimal adalah 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 sisanya untuk udara. Masya Allah, betapa sempurna ajaran beliau. Kekenyangan yang melebihi takaran ini bisa menyebabkan kita sulit bernapas, pencernaan terganggu, dan pada akhirnya menghambat ibadah kita. Dampak kekenyangan berlebihan ini ternyata tidak main-main Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar. Selain kemalasan, kita juga jadi kurang berpikir karena cenderung banyak tidur, dan yang paling parah, hati kita bisa mengeras. Ini tentu saja akan menghalangi kita dari beramal soleh dan mencari ilmu. Sebagai teladan, Ustadz Abdullah Azzam MSI juga menceritakan bagaimana kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam urusan makan. Pernah loh, Nabi dan keluarganya melewati sebulan penuh tanpa menyalakan api untuk memasak, hanya mengonsumsi kurma dan air. Bahkan, para sahabat pernah mengganjal perut mereka dengan satu batu karena kelaparan, dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan 2 batu, menunjukkan empati dan kondisi sulit yang sama yang beliau alami. Dalam perang Khandak, mereka bahkan tidak mencicipi makanan berasa selama 3 hari, hanya kurma atau gandum seadanya. Kisah-kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, qanaah, dan pentingnya empati. Selain kuantitas, Ustadz juga mengingatkan tentang kualitas. Makanan yang halal dan thayyib, yaitu baik secara syariat dan baik untuk kesehatan, akan sangat membantu seseorang dalam beramal soleh. Sebaliknya, makanan yang haram atau tidak thayyib justru bisa menghalangi kita dari kebaikan. Satu lagi poin penting yang beliau sampaikan adalah tentang pertanggungjawaban nikmat. Setiap nikmat yang diberikan Allah, termasuk makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa bersyukur, tidak berlebihan, dan menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari kajian yang penuh hikmah ini, kami mengambil beberapa kesimpulan penting. Pertama, moderasi adalah kunci keseimbangan hidup. Hidup seimbang dan moderat dalam segala hal, termasuk makan dan minum, adalah ajaran fundamental Islam untuk mencapai kesehatan fisik dan spiritual yang optimal. Kedua, kekenyangan berlebihan
berlebihan menghambat kebaikan. Ingatlah, kekenyangan yang melampaui batas dapat menjadi penghalang utama bagi ibadah, pencarian ilmu, dan kepekaan hati, serta berpotensi menimbulkan kemalasan dan kekerasan hati. Ketiga, empati dan kesabaran sebagai teladan. Meneladani kesederhanaan, empati dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi kesulitan hidup adalah pelajaran berharga untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Keempat, syukur dan tanggung jawab atas nikmat. Setiap nikmat adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut dengan bijak, tidak berlebihan dan sesuai tuntunan syariat. Dan terakhir, pentingnya lingkungan dan nasihat yang baik. Nasihat dari orang yang terpercaya dan lingkungan yang baik dapat mendorong kita pada kebaikan dan ketaatan, bahkan dalam hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Kajian yang sangat mencerahkan ini ditutup dengan doa memohon kebaikan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membaca surah Al-Fatihah. Semoga intisari kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.